Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Puspitasari dari kelas A Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura akan menjelaskan tentang artikulasi peningkatan kesadaran para pihak tentang ketaatan terhadap klausula arbitrase syariah. Sikap pihak-pihak atas lembaga court involvement sangat berpengaruh pada penegakan hukum. Sikap itu adalah berupa tindakan pihak-pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan lembaga court involvement tersebut. Filosofi adanya klausula arbitrase syariah adalah bahwa para pihak sepakat tidak akan menggunakan lembaga peradilan, sehingga jika pihak-pihak cenderung menggunakan court involvement, maka hal tersebut merupakan sikap yang kontra dengan filosofi klausula arbitrase syariah. Sikap tersebut juga kontraproduktif dengan penegakan hukum Islam bidang ekonomi syariah. Sikap menggunakan atau tidak menggunakan court involvement oleh pihak-pihak atau masyarakat adalah ranah kultur hukum. Dengan uraian seperti ini dapat dipahami bahwa penyelarasan court involvement arbitrase syariah dan dikaitkan langsung dengan penegakan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah tidak cukup dari aspek substansi hukum maupun struktur hukum saja, melainkan harus pula pada kultur hukum. Kultur hukum yang mendukung mutlak diperlukan dalam kaitannya dengan pembahasan ini. Input-input tersebut adalah pihak-pihak yang mengajukan perkaranya dengan potensi diajukan ke pengadilan atau ke arbitrase syariah, menggunakan lembaga court involvement atau tidak. Input-input itu benar menggerakkan sistem yang terbangun dari komponen yang lain, yaitu substansi dan struktur. Dengan demikian, erat kaitan substansi hukum tersebut dengan kultur hukum masyarakat. Dalam tahap pelaksanaannya, meskipun seperangkat peraturan perundang-undangan telah tersedia, substansi hukum yang terkait telah sinkron. Seringkali ditemukan masyarakat muslim melakukan praktik-praktik yang lebih mengejar profit dan benefit dan kurang mengindahkan terhadap larangan-larangan yang ditentukan oleh syar'i. Dengan kata lain, sering ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan ideal tersebut. Ada kecenderungan pihak-pihak menggunakan court involvement sebagai upaya lain setelah kalah berperkara melalui arbitrase syariah. Idealnya, putusan arbitrase syariah ditaati oleh pihak-pihak karena dari awal mereka sepakat memilih lembaga tersebut. Putusan pun idealnya final dan binding. Akan tetapi, pihak yang dikalahkan melalui putusan arbitrase syariah masih saja merasa tidak puas. Pihak-pihak dimaksud menggunakan celah kewenangan peradilan sebagai jalan untuk melawan putusan arbitrase syariah yang telah dijatuhkan. Adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan keadaan ideal dimungkinkan muncul dengan berbagai penyebab. Salah satunya adalah bergesernya karakter masyarakat. Mendapatkan bentuk court involvement yang sepenuhnya mendukung penegakan hukum Islam adalah meliputi pula peningkatan kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan ekonomi syariah, terutama pada penekanan untuk menyepakati isi dari akad-akad yang dibuat. Oleh karena ekonomi syariah dijiwai aspek moral, maka upaya yang dilakukan dengan kembali gandakan moral sebagai landasan dari kegiatan ekonomi, serta mengedepankan etika dalam bisnis menjadi urgent. Upaya ini diharapkan akan membawa kultur hukum kepada budaya hukum positif dapat terbentuk, menjadikan moral sebagai starting point dalam ranah ini. Berarti tidak luput dari memperbincangkan korelasi antara moral dan hukum. Meski diakui hubungan moral dengan hukum tidak sepi dari perdebatan. Menaati klausula arbitrase syariah yang telah disepakati hakikatnya menaati prinsip Islam. Dalam hal persinggungan dengan lembaga peradilan, masyarakat mengetahui dan secara sadar menentukan bahwa peradilan yang dimaksud adalah peradilan yang representatif dari peradilan Islam.
Kesadaran akan kembali kepada moral Islami berarti dalam ranah penyelesaian sengketa hakikatnya pihak-pihak dapat memprediksi dengan tepat hasil penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal tersebut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, maka pihak pun hakikatnya mengetahui putusan yang bagaimana yang nantinya akan dijatuhkan oleh lembaga arbitrase syariah. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah yang melibatkan lembaga peradilan, maka pihak pun akan dapat memprediksi dengan benar putusan pengadilan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, dapat dihindari penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang unpredictable, yang kemudian para pihak akan mendapatkan manfaat dan kepastian hukum serta bermuara kepada pihak yang benar-benar mendapat keadilan. Dengan konteks inilah peningkatan kesadaran hukum masyarakat diupayakan, terutama kesadaran untuk menaati klausula arbitrase syariah yang mereka sepakati. Dengan demikian, court involvement arbitrase syariah benar-benar dapat menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.